Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, hari ini kita masuk pada materi bab 6, yaitu memahami fabel. Hari ini yang akan kita bahas materinya adalah pertama, pengertian fabel, ciri-ciri fabel, jenis-jenis fabel, struktur fabel, dan unsur kebahasaan dari fabel. Yang pertama kita bahas, kita mulai ya. Ya, perhatikan ya semua ya. Yang pertama, pengertian fabel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang yang berisi pendidikan dan pesan moral. Itu pengertiannya. Kita masuk yang kedua, ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel ada 4. Yang pertama, fabel merupakan dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng itu bagian dari karya sastra lama yang berbentuk prosa, ya. Jadi fabel termasuk dari bagian dongeng yang merupakan karya fiksi. Kemudian ciri yang kedua, tokoh. Tokoh pada fabel di sini adalah hewan atau binatang yang berperan seperti manusia, ya. Kemudian ciri yang ketiga, alur. Alur dalam cerita fabel dimulai dari pengenalan ya, kemudian masuk masalah, kemudian puncak masalah, baru penurunan masalah, dan akhirnya ending. Dan biasanya kalau fabel itu umumnya bersifat alur itu mempunyai alur maju. Umumnya ya, dalam fabel berisikan alur maju. Kemudian ciri yang berikutnya ada pesan. Ada pesan moral yang didapat di dalam fabel. Ya, jadi fabel itu berisikan nilai Didik? Nilai-nilai moral ya yang bisa dijadikan pembelajaran. Baru kita masuk kepada jenis. Ya. Jenis fabel ada 2. Ada fabel alami dan ada fabel adaptasi. Di dalam cerita fabel alami ini, karakter dan sifat yang ada pada tokoh itu alami, sama dengan asli watak tokohnya. Misalnya, kalau kancil itu dikatakan hewan yang cerdik, singa dikatakan digambarkan sebagai hewan yang buas. Memang buas dia di alamnya memang buas singa. Buaya juga termasuk hewan yang buas gitu ya, sesuai dengan alamnya. Kemudian kalau buaya itu hidupnya di mana? Di air, di muara. Kalau misalnya si singa di mana? Di hutan gitu. Begitu dia. Itu yang dimaksud dengan fabel alami. Kemudian fabel adaptasi. Karakter dan sifatnya di luar kodrat alaminya. Seperti ini misalnya. Kalau kita melihat ceritanya si kancil berada di sebuah restoran, kancil berada di rumah, itu kan sudah tidak sesuai lagi dengan kodratnya. Harusnya dia itu kancil di hutan, ya gitu ya. Kemudian masuk kita ke bagian struktur. Tarik lagi kemari ya. Struktur dalam fabel ada 4. Apa itu?
orientasi, kemudian komplikasi, kemudian resolusi, dan terakhir koda. Orientasi adalah pengenalan dari sebuah cerita yang menunjukkan tempat, latar, suasana, tokohnya, kemudian masuklah kita kemudian kepada tahap komplikasi. Di situ kemudian muncullah masalah, dan akhirnya menjadi puncak masalah. Akhirnya masalah tadi agak mulai menurun menjadi resolusi, jalan keluar, dan terakhir diakhiri dengan koda. Koda itu adalah pesan. Baru kita masuk ke dalam unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang ada di dalam fabel ada 1. Kalimat langsung dan tidak langsung. Kemudian yang berikut kata sandang dan kata keterangan. Jadi di dalam fabel digunakan unsur bahasanya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung serta kata sandang dan kata keterangan. Mengenai kalimat langsung dan kalimat tidak langsung itu sudah kamu dapat dari SD. Ya, sudah dipelajari di SD. Kemudian kalau kata sandang seperti si singa, si kancil, sang burung, sang raja hutan, nah itu kita gunakan kata sandang di dalam fabel. Baru kemudian keterangan di hutan, di kolam, di malam hari, nah itu seperti itu ya anak-anak. Nah, Ibu akan menceritakan sebuah fabel. Coba simak judul Si Singa dan Si Tikus. Di sebuah hutan hiduplah seekor singa yang menjadi raja di hutan tersebut. Ketika itu singa habis makan dan tertidur pulas di bawah sebuah pohon. Saat itu berjalanlah seekor tikus. Tikus melihat si singa sedang tertidur, lalu dia berpikir, wow, menyenangkan sekali kalau aku berlari-lari di atas punggung si singa. Sementara si singa tidur, pikir si tikus. Akhirnya tikus pun bermain, lari dari ujung naik ke badan, dari ujung maksudnya dari ekor naik ke badan, turun lagi, berulang-ulang dia lakukan itu sampai akhirnya si singa terbangun dan mengaum. Dipegangnya si tikus, dicengkram si tikus dengan kuat oleh singa. Tikus berontak. Jangan makan aku, kata si tikus. Maafkan aku, singa. Aku akan membuat sesuatu yang berguna bagimu nanti. Aku akan menolongmu jika ada sesuatu nanti. Begitulah kira-kira ya kan. Mendengar perkataan si tikus, si singa berpikir, timbul ibanya lalu dilepaskan. Baiklah, kata si singa, kau boleh pergi, tapi jangan ganggu aku lagi ya. Iya singa. Tikus pun lari meninggalkan si singa. Suatu hari si singa menjelajahi hutan. Sementara itu, 2 orang pemburu sedang menyiapkan perangkap maksud ibu ya, sedang menyiapkan perangkap untuknya. Singa tidak tahu kalau dirinya akan terperangkap oleh
perangkap yang dibuat oleh si kedua pemburu. Singa pun berjalan. Akhirnya singa memijak perangkat. Maaf. Singa berjalan, kemudian singa memijak perangkap yang sudah dibuat oleh si pemburu tadi. Singa masuk dalam perangkap, pemburu menarik tali kencang-kencang, dan akhirnya singa berontak ingin keluar dari perangkap tersebut, tapi singa tidak berdaya. Kemudian pemburu pulang ingin mengambil gerobak untuk mengangkut si singa. Singa terus merontak. Singa terus berontak, singa terus mengaum sampai aumannya terdengar oleh seluruh penghuni hutan, termasuk si tikus. Lalu tikus berkata, "Oh, Baginda Raja sedang dalam bahaya. Aku harus menolongnya." Tikus pun menaiki perangkap dan menggigiti tali-tali perangkapnya sampai akhirnya si singa terlepas dari jeratan perangkap tersebut. Singa pun berterima kasih kepada si tikus. Tikus pun senang bisa membalas budi kepada si singa. Tiba-tiba pemburu tadi datang kembali ke hutan dengan membawa gerobak yang maksudnya akan mengangkut si singa. Mengetahui hal tersebut, singa dengan tikus berlari meninggalkan si pemburu. Akhirnya mereka berada pada satu tempat yang aman, dan si singa mengucapkan terima kasih kepada si tikus, dan mereka akhirnya menjadi sahabat. Mereka berdua hidup rukun, saling menolong sesama, dan mereka berdua hidup rukun, saling menolong. Mereka berdua bersahabat. Demikian cerita fabel dari Bunda hari ini. Akhirnya alhamdulillah, sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.